Cek. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Lagi, ada sukacita? Amin. Tuhan kita sumber sukacita kita. Amin. Katakan sama kiri kanannya, Tuhan kita sumber sukacita kita. Katakan lagi sama kiri kanan, Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Kalau bersukacita berarti kita bersukacita. Bersemangat. Amin. 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 Di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Amin. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada kelepasan. Di dalam Tuhan ada nyanyian-nyanyian baru. Amin. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang siap untuk masuk ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan? Amin. Mari kita sembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami. Di dalam Engkau ada damai sejahtera, dalam
kami, Allah yang menguatkan kami di setiap musim hidup kami. Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau tersedia Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Bukan nyanyian-nyanyian yang baru bagi-Mu Tuhan.
Allah yang layak ditinggikan. Kami menyanjung Engkau di tempat yang tertinggi Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat. Engkaulah Allah yang bertahta atas hidup kami. Yes God, kami sanjung Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Engkaulah yang layak terima segala pujian. Engkaulah yang layak terima seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami memberikan hati kami ya Bapa. Sebab di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam Engkau adalah nyanyian baru. Engkau ada kesembuhan. Engkau ada kemerdekaan Tuhan. Di dalam Engkau ada kelepasan. Di dalam Engkau ada pujian, ada perubahan, ada kemerdekaan, ada nyanyian yang baru. Itu timbul Tuhan daripadamu Tuhan, sehingga keluar dari hati kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Kau memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Kami bersiap Tuhan dipenuhi dengan hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi setiap Bapa. Biarlah ya Bapa hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan ya Bapa. Engkau yang disenangkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Dia seperti burung Raja Wali yang naik terbang. Amin. Yang berjalan, yang berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Demikianlah kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru dari Tuhan. Katakan kepada kiri kanannya, kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Amin. Siap menerima sukacita dari Tuhan? Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sukacita surga.
hilang kekuatan kita, tak akan hilang pengharapan kita, sebab sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Siapa yang menanti-nantikan, siapa yang berharap sama Tuhan tidak akan dikecewakan. Amin. Akan penuh dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan berkata dari Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu, memberikan yang terbaik dalam segala sesuatu bagi hidup kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Begitu juga dengan kita ketika kita menerima Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh anugerah dari Tuhan, kita memperoleh anugerah dari Tuhan yang mengerjakan dalam segala sesuatu di hidup kita. Kita diberikan kuasa untuk menang, untuk mengatasi segala sesuatu. Amin. 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 Yes. Katakan dalam hati kita masing-masing bahwa Tuhan itu baik. Aku diberi kuasa. Kita mau dengarkan penyembahan dari
sekolah minggu.
Cek. Haleluya. Diberkati dengan pujian dari anak sekolah minggu. Saya sangat diberkati. Terutama lagu yang pertama tadi ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Benar. Firman Tuhan berkata untuk memiliki pertumbuhan kita harus terhubung setiap hari dengan Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Amin. Firman Tuhan itu yang memberikan kita, mengajarkan kita segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Amin. Baik, Bapak Ibu yang bertugas untuk melayani di persembahan, silakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa, sungguh ajaib Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan siang hari ini ya Bapa, penuhi kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik ya Bapa, bagi persembahan kami, biarlah persembahan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang tulus ya Bapa, dengan hati yang terbaik Tuhan. Inilah persembahan kami, kiranya harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan setiamu, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
kemurahan, kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup. Tuhan, kami telah memuji, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi seluruh kehidupan kami, karena kami percaya pengurapan-Mu yang menguasai kehidupan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan sungguh memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan kami lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Coba lambaikan tangannya yang mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membukakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu hari ini, dan Bapak Ibu yang sudah membawa Alkitab memperhatikan Alkitabnya. Begini firman Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua daerah di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang yang mengusung seorang yang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak dan di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu mereka berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Beritaan firman Tuhan pada hari ini saya akan memberikan tema bagi kita adalah kehidupan Kristen yang sejati. Ya, sekali lagi kehidupan Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita yang hadir, yang ada di tempat ini adalah jemaat Sulafide adalah memiliki kehidupan Kristen yang sejati. Kita adalah orang-orang yang sejati di dalam Tuhan. Amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, di situ ada sebuah kisah yang seorang lumpuh yang mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Di antaranya juga Bapak Ibu, saudaraku, ada beberapa kaum atau orang yang dikatakan orang Farisi atau ahli Taurat. Dan di situ juga ada orang yang percaya kepada Tuhan. Orang Farisi atau orang ahli Taurat, orang ahli Taurat itu mereka juga datang mendengarkan Yesus. Ya, mereka datang mendengarkan Yesus. Dan di sisi lain juga ada yang benar-benar tahu siapa itu Yesus. Orang Farisi ini, Bapak Ibu, atau orang ahli Taurat ini, mereka hanya tahu tetapi tidak dapat melakukannya. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, di manakah kita di antara orang-orang tersebut? Orang Farisi atau ahli Taurat, atau benar-benar orang Kristen yang sejati? Hari ini saya mau bagikan beberapa poin bagi kita bagaimana kehidupan Kristen yang sejati, yang sesungguhnya. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, menjadi Kristen yang sejati, yang pertama, di ayat 19 dikatakan, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk, meletakkannya di hadapan Yesus. Kristen yang sejati yang pertama, Bapak Ibu, memiliki komunitas yang membangun. Ya. Memiliki komunitas yang membangun. Bapak Ibu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita banyak teman, ya, banyak komunitas. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah komunitas teman-teman kita dapat membangun iman kita kepada Tuhan? Di sini ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita, Bapak? Bagaimana dengan komunitas kita? Apakah pergaulan kita, ya, dengan komunitas kita supaya kita dipandang hebat, ya, lekatro, maksudnya tidak, ya, tidak mau hidup sendiri. Dia ada komunitas orang-orang hebat. Tetapi Kristen yang sejati adalah memiliki komunitas yang membangun iman. Di sini seorang yang lumpuh, ya, orang lumpuh ini kalau dia mungkin berteman dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tidak tertutup kemungkinan mungkin tolala ohe ia ke Yesus. Tetapi di sini orang yang lumpuh ini memiliki komunitas yang membangun, ya. Dia tidak dipandang, dia leila mufana. Dia leila mufana lumpuh, ya, tengah saya awalnya. Tetapi di sini komunitas orang lumpuh ini membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Walaupun orang lumpuh ini, Bapak Ibu, ya, oleh tantangan konanya bagi banyak orang yang datang berbondong-bondong, ya, mendengarkan Yesus. Tetapi komunitas yang membangun orang lumpuh ini, yang mereka berusaha berupaya bagaimana orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Ya mungkin mereka nah ini dalam tetapi mereka punya banyak cara untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, status sosial jabatan kita tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Orang lumpuh ini dia datang kepada Tuhan dengan bantuan komunitas. Ya, mereka berusaha mengangkat dia. Ya, lahalet tangga ifadal labokai sage. Ya, mereka membuka, ya, atap rumah tersebut dan mereka pelan-pelan menurunkan orang lumpuh itu sampai ke depan Yesus. Dan seketika apa yang dia alami? Apakah imannya Yesus? Dia melukai
Bukan zaguda, tidak. Tetapi apa yang dilihat Yesus? Iman dari komunitas orang-orang Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, mau menjadi Kristen yang sejati, miliki komunitas yang membangun. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 dikatakan pergaulan yang, mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, dalam arti Bapak Ibu boleh berteman, ya. Telah variabel, ya, kita berteman kepada siapa? Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu teman itu membangun iman kita? Tidak. Ada teman, ya teman. Bapak Ibu, ketika saya mengajar Bapak Ibu, ya, ada beberapa komunitas saya. Ya. Di komunitas itu kadang-kadangnya kebiasaan merokok, minum, ya, tes. Kadang-kadang kita dites Bapak Ibu. Ya, savisi mana? Badu, silakan. Banyak ditawarkan. Umani malu latih madu boy ba komunitas da ay ubadu mana usifi. Tetapi karena saya hidup di dalam Tuhan, saya tahu siapa saya. Tidak. Saya menjauhi mereka? Tidak juga Bapak Ibu. Tetapi saya tunjukkan bahwa saya hidup di dalam Tuhan. Saya tunjukkan saya menjadi Kristen yang sejati di hadapan mereka. Bukan membenci mereka dan bukan tidak bergaul dengan mereka. Ya. Tetapi saya percaya di mana anak Tuhan berada, Bapak Ibu, pasti kita akan menjadi berkat. Ya. Jadi berkat. Jadi hati-hatilah dalam bergaul Bapak Ibu. So menawada, ya, hanawada babeki kibo Bapak Ibu. Ladi abada babeki Jadi bijaklah di dalam bergaul. Miliki komunitas yang benar, yang membangun. Kemudian ketika kita memiliki komunitas yang membangun Bapak Ibu, hidup kita apa? Apa yang menjadikan kehidupan kita? Mari kita membuka di dalam Efesus 2 ayat yang Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Ubahso ke Bapak Ibu, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari anggota orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu menjadi turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ketika kita memiliki komunitas yang benar Bapak Ibu, ya, kita menjadi kediaman Allah. Ya. Kehidupan kita menjadi kediaman Allah Bapak Ibu. Tidak kediaman yang lain, tetapi kediaman Allah. Ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, apa yang kita alami? Banyak hal yang kita alami. Mujizat, kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Asalkan kita tetap di dalam komunitas yang membangun.
Tetapi ketika engkau memilih komunitas yang salah Bapak Ibu, ya, ina ternama rau terkena, ya, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mau dikenal dunia atau dipandang Tuhan dengan luar biasa, pilihan ada di tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi saya percaya, ya, jemaat Sulafida di tempat ini memiliki komunitas yang membangun. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita mengalami persoalan kehidupan, kita berkomunitas yang membangun. Sehingga ketika ada permasalahan, problem, mari bersama-sama kita berdoa, mendoakan satu sama lain supaya kita memperoleh mujizat yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Kristen yang sejati. Yang kedua, kalau yang pertama tadi memiliki komunitas yang membangun, dan yang kedua kita melihat di ayat 19, kita kembali di dalam Lukas, ya, di ayat 19 dikatakan, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang, di situ naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang-orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Poin yang kedua, kehidupan Kristen yang sejati memiliki iman yang bertumbuh. Memiliki iman yang bertumbuh. Bagaimana iman yang bertumbuh, Bapak Ibu saudaraku? Orang Farisi, mereka beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah iman mereka bertumbuh, Bapak Ibu? Firman Tuhan di dalam Ibrani, ya, Ibrani 11 ayat 1. Bagaimana iman yang bertumbuh? Iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh iman kamu telah dibenarkan kesaksian kepada nenek moyang. Bapak Ibu yang saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang bertumbuh adalah disertai dengan tindakan. Ya, disertai dengan tindakan. Di sini walaupun, ya, komunitas ini banyak dihalangi oleh orang-orang banyak, tetapi ketika mereka memiliki iman, tidak menjadi penghalang mereka untuk datang kepada Tuhan. Mereka berusaha mengupayakan bagaimana teman mereka ini bisa datang kepada Tuhan. Lelah kenal zoyang awalnya, elawawi tabokai atau dah. Yang penting teman kita ini diselamatkan. Bagaimana dengan kita orang yang beriman, Bapak Ibu? Apa yang sudah kita lakukan juga, Bapak Ibu? Apakah kita melihat teman-teman kita, ya, rekan teman kita yang lain, ya, terlena begitu saja dengan keadaan kehidupannya? Atau kita juga berusaha, ya, seperti komunitas di dalam Lukas ini, kita usaha kehoya sabalo ina umurnya. Apa lagi Bapak Ibu Saudara? Bagi kita masih mau ada beberapa jemaah yang tidak hadir di tempat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab, apa permasalahan mereka, apa keadaan yang mereka alami, Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mencari teman-teman, ya, saudara-saudara kita. Isusu ami, karena malam yami bagus sekali. Orang yang saya kenal beberapa datang ke sini ketika kenapa nggak datang gereja? Bahwa wasadanya so masalah gue. Masa datang ke gereja cuma datang ketika ada masalah, ketika ada pergumulan kehidupan. Hei Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, apapun keadaan kita Bapak Ibu, suka duka, mari kita datang kepada Tuhan. Bahaya ita
yang diselamatkan. Kita juga ya supaya rekan yang lain diselamatkan. Setidaknya tanya, kamu ada di mana? Kenapa tidak datang ke gereja? Ya ketika kita sudah tahu alasannya, oh tidak apa-apa. Ada minggu depannya, minggu depan. Bahkan ada pertemuan-pertemuan ibadah yang lain. Ya, itu adalah Kristen yang sejati, yang memiliki iman yang bertumbuh. Iman bertumbuh. Iman yang bertumbuh melalui apa, Bapak Ibu? Iman bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, ya imannya meja pujian sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau iman kita mau bertumbuh, Bapak Ibu, baca kitab suci, doa tiap hari. Selain mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan dan doa tiap hari kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa kehidupan saya seperti begini, Tuhan? Tuhan bertanya, hai anakku, apakah engkau berdoa? Apakah engkau membaca kitab suci setiap hari? Yang menjawab itu, yang tahu jawab pribadi lepas pribadi kita. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu setiap hari. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, kalau menjadi Kristen yang sejati, miliklah iman yang bertumbuh, mendengarkan firman Tuhan. Kita masih mengkelatre, tetap berdorong. Mari kita renungkan dan kita lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Orang Farisi yang datang juga mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendatang, tetapi apa yang mereka lakukan? Hanya mereka dengarkan saja, Bapak Ibu. Bahkan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ya, mematung. Padahal doa berdorong dari Allah. Apakah kita bagian dari orang-orang Farisi? Tapato awedani, tapato prainoni lubalani. Tengah si manidalo niha samaki kupreso. Bukan seperti begitu orang yang hidupnya bertumbuh, Bapak Ibu. Tetapi orang yang bertumbuh melakukan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan mereka. Tededa wa awida ila wabalani. Ya. Ngatapegi ayat selanjutnya. Imane bayati doa syarat, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir di dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah? Ya, lawan siapa yang aneh-aneh ada Allah? Padahal mereka sudah tahu sebenarnya. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, tadilah sisir. Tetapi kadang-kadang abua baba malua ya. Hai saawa enal ni lagas disagia dan awa takwalua hidup di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita memampukan kita tetap hidup di dalam Roh Kudus. Orang Farisi, ya, tetapi dia tidak mau menghidupkan Roh Kudus di dalam kehidupan. Hadai halunya mamato, ifato alunya niha. Saya kasih manidal kehidupan Kristen yang sejati, Bapak Ibu, mamato alunya. Ia nomo po kejahe lo ifareso era niha. Dengan siman. Tetapi ketika dia melihat saudaranya mungkin dalam kesusahan menghadapi sesuatu permasalahan, yang kita lakukan dengan mematuhi, tetapi mendoakan Yesus ayah berikan kesembuhan. Yesus ayah angkat segala permasalahannya supaya dia memperoleh sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Itulah Kristen yang sejati. Yang terakhir, Bapak Ibu, poin yang ketiga, ketika kita
kehidupan kita menjadi Kristen yang sejati, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, di ayatnya yang ke-25 dikatakan, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Kristen yang sejati, yang sesungguhnya poin yang ketiga adalah selalu memuliakan Allah. Selalu memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kehidupan kita setiap hari seperti apa dan bagaimana? Apakah kita sudah memuliakan Allah? Dalam melakukan pekerjaan, tugas kita, apakah kita sudah memuliakan Allah? Bapak Ibu, orang Kristen yang sejati selalu memuliakan Allah. Baik di dalam pekerjaannya, di dalam permasalahannya, di dalam pergumulannya, memuliakan Allah. Berat buat Bapak Ibu memuliakan Allah dan kalau ada permasalahan pergumulan. Saya utara. Saya juga mengalami berat, bahkan membuka mulut memuji Tuhan. Sangat berat. Tetapi saya sadar siapa saya di hadapan Tuhan. Saya memiliki Tuhan yang kuasa, Tuhan yang hebat. Ketika permasalahan pergumulan ada di dalam kehidupan, saya berusaha untuk memuliakan Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Setidaknya saya menaikkan pujian-pujian di hadapan Tuhan. Sehingga ketika melakukan pekerjaan yang berat, ketika saya melakukan menyanyikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Pekerjaan yang berat itu merasa ringan. Permasalahan yang berat itu sangat ringan ketika kita memuliakan Tuhan. Orang lumpuh ini ketika mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, dia mengangkat tilapnya dan memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana ekspresinya pada saat itu orang itu. Pasti dia menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa. Dia melompat memuji Tuhan. Begitu jalan kehidupan kita. Ketika beban pergumulan kita diangkat oleh Tuhan, mari memuliakan Tuhan. Masalah tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Masalah tidak pernah pergi dari kehidupan orang percaya. Semasa masih ada di dunia ini Bapak Ibu, ketika engkau dekat sekalipun dengan Tuhan, bertubi-tubi masalah selalu datang di dalam kehidupanmu. Tetapi ketika masalah itu datang, masalah itu bukan menjauhkan engkau dari hadapan Tuhan, tetapi mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itulah Kristen yang sejati. Ya. Dan Bapak Ibu, ketika kita memuliakan Tuhan, dalam memuliakan Tuhan Bapak Ibu, kita diajarkan untuk apa? Sebagai Kristen yang sejati, ketika memuliakan Tuhan, mari kita berbuka di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Yang ketika kita memuliakan Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan kita diajarkan untuk saling apa Bapak Ibu? Di ayat 24 Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ketika kita memuliakan Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan kita diajarkan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Ya, ketika kita memuliakan Tuhan, ya kita diajarkan untuk saling menasihati satu sama lain Bapak Ibu. Muda, tua, saling menasihati untuk kebaikan
dan untuk hormat kemuliaan Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Kita percaya kita di tempat ini ketika kita memuliakan Tuhan, ya, ketika kita ada permasalahan, dia ada pergumulan, mari menasihati satu sama lain. Ya, saya percaya ketika kita menasihati satu sama lain, ya, kita dilenggangkan, kita dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan, menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ketika kita saling menasihati sama satu sama lain, ya, semakin giat kita, ya, menjelang kedatangan Tuhan. Dan setiap kita yang percaya di dalam. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita termasuk adalah Kristen yang sejati, yang memiliki komunitas yang membangun, memiliki iman yang bertumbuh, dan selalu memuliakan Tuhan untuk menasihati satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Pada saat ini saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita kembali mengangkat pujian kita ke pujiannya firman Tuhan tadi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu pada saat ini. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang engkau hadapi. Tetapi ketika kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan memberikan segala jalan keluar di dalam persoalan problem yang kita hadapi. Bahkan ketika kita mengalami satu penyakit yang mungkin pandangan manusia tidak ada harapan lagi, tetapi kita berpengharapan di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kesembuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu
ku percaya Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Yesus. Mari suara sembah Yesus. Mari cari petunjuk bahwa di hadapan Haleluya. Kami serahkan Tuhan, kami serahkan, kami anugerahkan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan dengan lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu bagaimana kami bisa menjadi Kristen yang sejati di dalam Engkau. Ketika kami memiliki komunitas yang membangun iman kami kepada-Mu Tuhan. Dan ketika kami memiliki iman yang bertumbuh, dan ketika kami memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja pada hari ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan
setiap kehidupan kami, memberkati kami, bahkan memberikan pertobatan di dalam kehidupan kami. Karena-Mu telah selesai berbicara, hamba-Mu penuh terbatas. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami banyak pergumulan, kami banyak persoalan, tetapi kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kami jalan keluar. Bahkan ketika kami tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan ketika memiliki iman yang teguh, kami memperoleh mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami tetap mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, seperti firman tadi bilang bahwa iman itu adalah dasar yang dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita beriman, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kelemahan, kita berharap kepada Tuhan, kita memiliki iman untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Seperti orang lumpuh, ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Yesus makasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian ini karena Mau. Jangan ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Jangan ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian ini karena Mau. Jangan ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Jangan ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja. Selamat Minggu. Masuk sukacita. Amin. Yes. Bapak Ibu, kita dengarkan kegiatan sebentar. Nanti malam ada
dua pengerja di gereja ini pada pukul 8 malam. Selanjutnya konselum dilaksanakan hari Selasa tanggal 2 Mei di gereja ini pada pukul 8 malam. Pada saudara meraihnya somasi muadaku bangunku Kuala Laubung berada. Yang menjadi W-nya saudara Kristian Tilabanua, programnya Bahwa. Selanjutnya hari Jumat Konsilium atau Pemuda di gereja ini dilaksanakan pada pukul 8 malam. Yang menjadi W-nya saudari Angel, pengorbannya pendeta muda Matius Mendoza. Hari Sabtu latihan ibadah raya pada pukul 8 malam. Selanjutnya pelayan ibadah raya hari Minggu. Artinya hari Minggu awal bulan Mei, tanggal 7 Mei. Yang menjadi pengorbannya Gembala, W-nya saudari Karyati JK. Singersnya saudari Novelia dan saudari saya ulang sekali lagi. Yang menjadi W-nya saudari Camelia Jega, singersnya saudari Novelia dan saudari Karyati Jega. Tamborin musik Ibu Solofundi, kolektan Ibu Napisman Najara dan Ibu Napi hari Minggu. Operatorisi saudari Manuel, guru sekolah minggu saudari Karyati dan saudari Elisa. Pelayan perjamuan kudus Bapak Ama Ina Alis Tilabangun. Pendoa syafaat Ibu Ina Friska Jali dan hari ini Ibu Napisman Najara. Selanjutnya info keuangan pertama ucapan syukur Rp183.000, persepuluhan Rp350.000, dana pembangunan Rp600.000, total keseluruhan Rp1.137.000. Selain Bapak Ibu ada baca kita, baik ini adalah Kabaloya, Kabaloya yang dibuat oleh Ibunda Isi. Jadi satu bungkus Rp5.000 Bapak Ibu. Hah? Iya. Berarti dua bungkus Bapak Ibu Rp15.000. Berarti kalau satu Rp7.500 ya? 10. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau beli satu 10. Berarti lebih baik beli 2. Di situ Bapak Ibu ada 2, ada 20 bungkus. Siap Bapak Ibu, tidak ada keuntungan panitia Bapak Ibu. Ya, tidak ada keuntungan panitia pembangunan dalam baca ini. Artinya untuk mendukung dana pembangunan kita ini karena masih tahap tempo Bapak Ibu, belum masuk balorinya. Ya, ketika nanti kita pindah di sana Bapak Ibu, kita bebas beribadah, bebas mengangkat tangan. Kalau di sini Bapak Ibu masih ya gantung-gantung tangannya, karena terganggu yang lain. Kalau di sana nanti karena luas bisa bebas, artinya bebas kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ada Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu ada nanti lesenar Bapak Ibu, janji bang, artinya tidak ada paksaan. Kita laksanakan ibadah pada tanggal 18 Mei. Ya, 2 kali minggu lagi kita di sini Bapak Ibu. Baru hari Kamisnya ibadah pada. Ibadah pada ini kita rencanakan di Pantai Malaga. Nah, artinya tergantung janji kita Bapak Ibu, berapa saja nanti yang kita tulis. Nah, jadi batas pembayar Bapak Ibu tanggal 14 Mei hari Minggu
Berarti 2 kali ibadah kita di sini. Baru kita lunas karena hari Kamisnya langsung ibadah. Dan kemudian Bapak Ibu yang mau dibaptis, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis pada saat itu, silakan menghadap kepada kami. Dan tidak ada terkait Bapak Ibu, hanya menentukan siapa yang mau dibaptis. Jadi ini saja kalau ada Bapak, kami persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, saya percaya semua yang hadir hari ini ada sukacita di hati kita. Amin. Bapak Ibu, kembali memenuhi sudah dan berkata sesuai dengan yang sudah disampaikan Bapak Mampauli tentang ibadah padang. Jadi tanggal 2 ibadah padang hari Dania pas kominute wanurute panahai Yesus. Kenaikan Yesus ke surga, mengadakan ibadah padang. Karena itu ini panitia sederhana, yang di panitia ya, tetapi kami minta kesediaan nanti pendeta Tias untuk beribadah. Dan kemudian kami minta juga kesediaan datang ini Aditya dan Kristiani dari hati mengkoordinir kegiatan lomba, nanti dari hati koordinir untuk sekolah minggunya Ibu Ina Aditya dan Kristiani untuk kita yang dewasa. Yang berikutnya tentang tempat, kami minta tolong kesediaan Bapak Mampaulin dan Pendeta Tias berkoordinasi. Nanti berapa biayanya kita bicarakan bersama. Hadir diikuti langkah-langkah yang kita lakukan nanti kita bicarakan bersama. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sediakan semua yang kita perlukan. Karena agama dari kita bawa makan masing-masing pada hari itu. Bawa makan masing-masing, satu orang bawa 2. Lihat satu bungkus ini sama-sama. Kalau boleh bawa 2 supaya bisa rukeran makanan dan harapan saya ke depan ini nanti kalau ibadah padang misionari dan Nia ini berpencar-pencar. Maksud saya berkelompok, jangan berkelompok supaya satu aja. Tahun yang lalu itu sepertinya misalnya ada kelompok ini, ada kelompok ini, jangan. Kita satu aja, seperti makan bersama, ya. Sehingga itu contohnya lauk kami contohnya ikan teri, yang satunya telur, sama aja, sama-sama nikmati. Ya, jadi yang kita butuhkan itu ongkos sama kita sewa aula sama sewa mobil. Dan baiknya Bapak Ibu menyumbangkan itu mahanya silik kendaraan situ lepau bagi Netuda Dania sehingga kita sediakan berapa mobil sehingga lebih batir ke sewa mobil. Yang kedua tentang baptisan. Dulu nasional sabar bukalwada sini kau baptisan ini bukan baptis 2 kali. Tapi Bapak Ibu yang belum dibaptis boleh sampaikan kepada kami, bukan dibaptis ulang-ulang ya, jangan ada yang 2 kali dibaptis. Contohnya mayoritas ini Bu, sepertinya sudah berdosa saya kemarin baptis lagi saya, enggak, jangan lagi baptis ya. Tidak, ya 1 kali saja. Tapi baiknya secepatnya kami dihubungi supaya ada pembinaan, pengembalaan sebelum diadakan baptisan. Yang berikutnya, mohon maaf waktu hari Rabu saya sudah sampaikan kunjungan kepada Ibu Ina Yefta karena kemarin kita rumah sakit. Ketepatan malam itu juga anak kita Wawel masuk IGD di rumah sakit di Bethesda. Hari yang sama juga Bapak Mafriska beserta keluarga bawa Bapak Mafriska juga ke Bethesda juga, walaupun kami tidak ketemu di sana karena kontrol ke dokter. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, bukan saya sengaja, tapi
Mama Tuni kira-kira mau ke sana juga. Owel juga demamnya demamnya 40. Owel kami ini ada riwayat step, akhir kejar-kejar. Jadi nak upau kuyar kami waspadai jangan step dia. Makanya mau rumah sakit dan puji Tuhan mulai membaik. Masih ke rumah sakit, makanya hayau dulu memagadrik. Masih ke rumah sakit sewira. Feeling juga dia tidak mau tinggalkan adiknya. Dia mau jaga adiknya juga. Jadi satu rumah mereka di Bethesda. Makanya hanya saya yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Kita doakan. Tadi saya dapat WA dari Kubalang, keluar darah dari hidungnya. Karena dia DBD, demam berdarah. Nah, sekedar juga saya himbau Bapak Ibu, anak Bandung Muda, misalnya dari samping-samping rumah, kalau ada air yang tertampung, mungkin baskom yang ini ditumpahkan airnya. Karena ternyata di rumah sakit Bethesda itu ada beberapa anak yang kena DBD. Jadi supaya anak-anak kita jangan ada yang kena DBD, supaya semuanya sehat-sehat. Ya, kita doakan. Kata dokternya, kalau nggak hari ini, besok atau lusa, anak kita mau bisa pulang. Didoakan saja supaya tetap sehat dan sembuh dan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, tadi pengumuman jadwal yang khotbah itu saya. Nah, beberapa waktu yang lalu waktu saudari Priska bilang mau pulang, saya hubungi. Saya bilang bagaimana kalau Priska yang bawa renungan. Kami sudah bersepakat dia yang bawa renungan hari Minggu. Bapak Ibu, Bimanuk itu kenapa bisa khotbah kan bukan pendeta. Yang kita juga nggak ada pendeta. Yang ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Dan saya diberkati dalam kehidupan mereka, bekerja dan juga mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Maka dengan mereka pulang, saya katakan mari melayani Tuhan. Tahun lalu juga waktu pulang juga mari melayani Tuhan. Pokoknya firman Tuhan yang diberitakan, bukan siapa-siapa. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan belajar persembahan kita. Oh
Tuhan yang hidup, yang kudus, yang berkenaan kepadamu hari ini. Inilah kami semua Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat-Mu telah merelakan waktu datang untuk menyembah Engkau. Dan kami percaya seluruh jemaat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Di saat mereka punya masalah, mereka akan dibebaskan dengan kuasa darah-Mu. Dan di saat-saat mereka disembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Dan inilah kami semua Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan Allah Yesus Kristus yang meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami merasa diberkati, kami merasa dipulihkan, kami merasa dibebaskan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu itu Tuhan Yesus yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan firman-Mu itu Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami dan sumber kedamaian kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami semua jemaat hari ini. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh pekerjaan usaha, Engkau berkati anak-anak mereka semuanya, akan Engkau buat mereka berhasil. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa hamba-Mu yang telah menampurkan bagi firman Tuhan hari ini. Kami percaya berikan kekuatan hikmah baginya, pakai lebih luar biasa lagi dalam melayani Engkau. Sehingga lewat firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami, bahkan firman-Mu itu Tuhan Yesus tidak jatuh begitu saja, akan jatuh kepada tanah yang subur berakar tumbuh dan membawa buah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, pujilah Engkau. Dan kami juga Tuhan berdoa buat kepala sidang kami. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan hikmat dalam memimpin gereja Sungai Yorga ini ya Tuhan Yesus. Akan Yesus berikan kesehatan kepada para pelayan-pelayan-Mu. Akan Engkau memimpin, mengajari, menutup. Semoga apa yang dia perbuat Tuhan Yesus menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Dan kami berdoa Tuhan kami mohon Tuhan Yesus yang kasih butuh uluran tangan-Mu, butuh belas kasihan-Mu. Kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan dia sembuh, kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan dia, kekuatan kesehatan daripada-Mu Tuhan menjadi miliknya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak kami, dan Engkau Tuhan Allah Yesus Kristus yang memberikan kesembuhan, pemulihan menjadi miliknya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Mafris Najai pada saat ini yang dalam keadaan sakit. Dia butuh uluran tangan-Mu, butuh belas kasihan-Mu. Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh tulang-tulangnya, daging-dagingnya, bahkan Engkau sempurnakan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat Ibu Nafriska, Tuhan Yesus berikanlah kekuatan hikmah baginya, mampukan dia untuk mengurus orang tua kami, sehingga dia mengurus seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan nama Bapa di surga, dan kekuatan yang baru menjadi miliknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, anak-anaknya Engkau berkati di mana saja mereka berada. Engkau berikan kekuatan kesehatan, berkati pekerjaan maupun dalam segala studi maupun dalam pekerjaan, sehingga mereka dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan sia-sia saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu hari ini yang membawa masalah beban, yang merindukan pekerjaan. Engkau kirimkan pekerjaan, apapun sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini, kami percaya berikan kesembuhan, pemulihan menjadi milik mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami tidak lupa berdoa buat para pelayan-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau merayakan waktu untuk melayani Engkau. Semoga pelayanan kami semua hari ini menjadi kemuliaan nama-Mu di surga, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan semua kami yang memberikan persembahan kami hari ini, terimalah persembahan kami ya Tuhan, menjadi persembahan
100 kali lipat ganda Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Berkati yang jalan kaki, berkati yang naik kendaraan, sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing selamat dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu serta terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Shalom.